Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini, saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau merenungkan firman-Nya. Tetapi izinkan saya untuk mengajak kita semua berdoa, untuk kita merendahkan hati kita. Mari kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Dia dan kita mau naikkan doa ini. Bapa Surgawi, saat ini kami datang kepadamu, kami merendahkan hati kami, hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena tidak lain dan tidak bukan, kami hanya butuh kebenaran-Mu, firman-Mu yang akan meneguhkan dan menguatkan kami. Kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, maka firman-Mu yang adalah benih yang baik itu kami mau terima di tanah hati kami. Kami siapkan tanah hati kami sebagai tanah hati yang baik. Dan kami percaya setiap firman yang kami terima itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman akan bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah-buah yang lebat di dalam hidup kami. Dan hidup kami tidak lagi sama. Hidup kami akan diubahkan dari sehari ke sehari. Dan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Dan semuanya hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap mendengar firman Tuhan, katakan bersama, Amin. Haleluya. Mari, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, kita dengar firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Injil Yohanes pasal yang kelima mulai ayat yang pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam, yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Sampai di situ dulu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kejadian hari-hari ini, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang menjadi pergumulan kita, ada juga pergumulan semua orang, bukan hanya bagi orang-orang percaya. Bahkan semua orang di seluruh dunia hari-hari ini mengalami hal yang sama. Kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Pemerintah memang sudah mulai membuka, melonggarkan aturan ya, supaya setiap orang percaya, setiap kita dapat beribadah. Tapi tentunya kita juga harus berhikmat, kita harus menghitung segala sesuatunya dan mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga ketika kita akan mulai ibadah bersama, tentunya semuanya dapat berlangsung dengan baik, tidak ada gangguan, tidak ada apapun, tidak ada sesuatu pun yang kita khawatirkan itu terjadi. Dan yang dipastikan, yang saya rindukan adalah Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat. Haleluya, karena itu yang paling penting hari-hari ini. Itu yang paling penting dan sangat-sangat penting bagi setiap kita. Oleh karena itu, mari kita mau belajar apa yang menjadi kejadian dari apa yang telah terjadi, yang Tuhan Yesus lakukan. Kita sudah banyak dengar dari banyak hamba Tuhan. Saya percaya saya sendiri sudah banyak dengar dari banyak hamba Tuhan. Tapi izinkan saya menyampaikan apa yang Tuhan wahyukan kepada saya. Baiklah, jadi apa yang kita lihat, yang kita baca,
yang sudah kita baca, kalau sejumlah besar orang di seluruh dunia mengalami kesusahan, pada zaman itu sejumlah besar ditemukan dalam keadaan sakit di serambi kolam Bethesda itu. Ada orang buta, ada orang lumpuh, ada orang timpang. Itulah yang terjadi hari-hari ini. Banyak di antara kita yang mengalami mungkin PHK, atau dirumahkan, tidak lagi bekerja, atau mengalami pengurangan gaji. Karena ya omset perusahaan menurun, penjualan menurun. Yang tadinya bisa mencapai target, itu semuanya dalam seketika rontok semua. Ya, semua perekonomian menjadi istilahnya dibekukan. Walaupun hari ini sudah mulai dibuka, ya, mulai satu persatu rumah ibadah sudah mulai diizinkan untuk dibuka. Ya, perekonomian beberapa sudah mulai diizinkan, tetapi tetap di dalam protokol yang ketat supaya kita tidak lagi menjadi carrier atau pembawa virus COVID ini. Karena sampai hari ini vaksinnya belum ditemukan, obatnya belum pernah ditemukan. Oleh karena itu mari setiap kita tetap berawas-awas, berjaga-jaga. Nah, keadaan hari itu pada saat Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang sudah 38 tahun dalam keadaan terbaring seperti itu. Itu pun keadaan yang sebenarnya sangat mengenaskan. Kita saja yang hanya beberapa bulan, Bapak Ibu Saudara, kita berapa bulan mengalami goncangan seperti ini, udah kayaknya aduh, gimana nih perekonomian gimana kalau kayak gini, ya istilahnya gimana dapur akan tetap ngebul, ya ini gimana, ya anak-anak kita yang sekolah semua harus di rumah, ya sekolah tidak dibuka, saudara, ya terus yang lain-lain semua kegiatan itu hanya bisanya online, tidak bisa tatap muka langsung, ya sifatnya online ya, lewat segala macam perangkat online yang tersedia. Ya itu yang terjadi hari-hari ini. Kita nggak bisa dengan mudahnya, dengan seenaknya pergi kemana-mana, karena semuanya dibatasi. Nah itu hanya beberapa bulan, saudara. Tapi bisakah kita bayangkan kalau ada seorang yang 38 tahun, 38 tahun, itu bukan usianya, itu usia sakitnya, saudara. Dia sakit selama 38 tahun dalam keadaan terbaring seperti itu, ya. Dan yang dia tahu, dan ini akan menjadi pelajaran buat kita. Yang dia tahu adalah kalau air kolam Bethesda itu bergoncang, ya, karena ada malaikat turun, ya, airnya bergoncang, maka siapa yang langsung menceburkan dirinya ke air goncangan itu, maka orang itu pasti sembuh. Nah, saudara bisa bayangkan tidak? Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, orang yang 38 tahun menantikan itu, dia melihat mungkin beberapa orang lain masuk sembuh. Dia begitu dia mulai bergerak, dia keduluan sama yang lain. Ketinggalan jadinya. Bayangkan 38 tahun dalam kondisi yang seperti itu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa kerja, boro-boro kerja. Ya, boro-boro. Alkitab tidak menulis apakah orang ini punya keluarga. Kalau itu terjadi pada kita yang sudah punya keluarga, kalau engkau seorang bapak yang sudah punya istri, punya anak, jadi kepala keluarga, tiba-tiba divonis harus diam di rumah atau berbaring tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, ya hanya beberapa waktu saja kita sudah merasa gimana. Tapi ini 38 tahun, Alkitab tulis 38 tahun, sehingga terbentuklah pola, ya. Makanya waktu dia ditanya sama Tuhan Yesus, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Dia ditanya, maukah engkau sembuh? Ya, pertanyaan Tuhan sangat sederhana. Maukah kita sembuh? Tetapi karena sudah terpola di dalam pikiran kita, udah jadi kebiasaan. Karena kita melihat cara penyembuhan itu kalau airnya goncang. Malaikat turun, airnya goncang, ada yang nyebur, sembuh.
Dan itu terjadi di depan matanya. 38 tahun, bayangkan. Sehingga itu menjadi pola. Masuk ke bawah sadarnya. Aku hanya bisa sembuh kalau ada yang tolong aku, kalau ada yang bantuin aku untuk masuk ke air kolam itu, baru aku sembuh. Makanya dia beralasan seperti itu. Makanya dia bilang di ayat yang ke-6. Oh, maaf, bukan ke-6, ke-7. Ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Itu jawabannya. Itu jawaban orang yang 38 tahun dalam keadaan sakit lumpuh itu. Itu sudah terpola masuk ke dalam pikirannya. Dan itulah apa yang dia tahu. Kalau saya sembuh itu, kalau begitu, dengan cara seperti itu. Tapi selama 38 tahun tidak pernah kejadian apa yang dia pikirkan. Karena orang udah ngeduluin, orang lain udah ngeduluin. Dan hari itu ketika dia jumpa Tuhan Yesus hanya bertanya, maukah kamu sembuh? Maukah engkau sembuh? Dalam Alkitab bahasa Inggris terjemahan King James, ya, pertanyaan Tuhan Yesus itu berbunyi seperti ini. Will thou be made whole? Whole, W-H-O-L-E, utuh. Dengan kata lain, Tuhan tuh bukan cuma mau sembuhkan dia, Tuhan mau kembalikan hidupnya. Tuhan mau kembalikan hidupnya. Dengar firman Tuhan hari ini. Kalau ada di antara engkau yang mengalami sakit, Tuhan bukan sekedar mau sembuhkan engkau, tetapi Tuhan mau kembalikan hidupmu menjadi utuh kembali. Kembali utuh menurut rencana Tuhan. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan bukan sekedar kasih kesembuhan. Rancangan Tuhan bukan sekedar kasih berkat. Rancangan Tuhan bukan sekedar kasih mujizat. Buat Tuhan buat mujizat itu mudah. Tuhan hanya tinggal menjentikan jari. Tuhan hanya tinggal menghembuskan. Jadi buat Tuhan hanya tinggal bicara. Mudah. Tapi tujuannya, kalau kita diberkati apa tujuannya? Kalau kita disembuhkan apa tujuannya? Kalau kita dipulihkan, apa tujuan kita? Apa tujuan Tuhan untuk hidup kita? Itu yang harus kita ketahui. Ini yang harus jelas. Ini yang harus jelas buat kita. Tuhan selalu punya maksud, punya rencana, dan punya tujuan. Dan maksud rencana Tuhan itu besar, saudara. Besar buat hidupmu. Mungkin kau merasa, aduh Tuhan, aku dalam kondisi seperti ini, sakit ini udah lama. Aku dalam kondisi nganggur ini udah lama. Aku dalam kondisi susah ini udah lama. Aku dalam kondisi yang hatiku ini luka, udah lama. Aku mungkin kecewa sama orang, Tuhan udah lama. Aku nyimpen kekecewaan. Tapi hari ini dengar, Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Maukah engkau diutuhkan kembali, dipulihkan? Tuhan gak tanggung-tanggung kalau pulihkan kita. Tuhan gak mau setengah-setengah, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau hidup kita utuh. Utuh artinya apa? Roh, jiwa, dan tubuh kita. Utuh, sempurna, disempurnakan. Rohnya terlebih dulu dikembalikan. Hubungan kita dikembalikan lagi dengan Tuhan. Kita yang tadinya sudah mulai berjarak dengan Tuhan. Mungkin kita merasa karena social distancing atau physical distancing kita dengan orang lain, ya, kita juga jadi merasa, ya, sama Tuhan jadinya ada distancing, ada jarak. Tapi hari ini dengar, Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau kembalikan, Tuhan mau utuhkan lagi. Sehingga kita dengan Tuhan tidak lagi berjarak. Jangan sampai kita seperti Adam dan Hawa, yang ketika ditanya Tuhan, ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, dia sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Dan ketika Tuhan mencari mereka, di manakah engkau? Apa yang jawab mereka? Aku takut. Aku takut. Hari-hari ini datang kepada Tuhan. Tuhan sedang mencari setiap kita. Jangan lagi kita takut. Takut dengan keadaan hari-hari ini. Kita khawatir dengan banyak hal. Ya. Jangan lagi kita merasa begitu. Tetapi kita mau datang. Kita mau datang kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan bertanya,
Ketika firman Tuhan diperdengarkan kepada saudara, dan ketika itu dipertanyakan pada saudara hari ini, maukah kamu sembuh? Apa jawab kita? Apakah kita masih beralasan seperti orang yang 38 tahun sakit ini? Ataukah kita mau berkata, iya Tuhan, ini aku mau sembuh. Mari, Bapak Ibu Saudara, kita miliki respon yang tepat. Dengar dengan benar setiap firman Tuhan. Sehingga setiap firman yang kita dengar, itu masuk dalam hati kita. Dan itu juga masuk mengubahkan mindset kita, memperbaharui pikiran kita. Sebab Roma 12 ayat 2 berkata apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan mau sempurnakan kita. Tuhan bukan hanya ingin kita hanya baik, hanya jadi orang baik. Orang baik di dunia banyak, Bapak Ibu Saudara, banyak. Ya, tapi Tuhan mau bawa kita untuk naik level. Ya, dalam memasuki masa new normal ini, bukan hanya new normal life yang kita akan jalani, tetapi new level life di dalam Tuhan, yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan bertanya, maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau sembuh? Apa jawab kita? Respon dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Tuhan bertanya demikian, dan si orang ini yang 38 sakit, yang 38 tahun sakit lama ini, sakit lumpuh ini, Tuhan nggak pandang sakitnya. Buat Tuhan nggak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita banyak beralasan. Kita merasa, Tuhan, apa engkau sanggup melakukan atau sanggup melepaskan aku dari kesusahanku hari-hari ini? Tetapi Tuhan hanya berkata apa? Apa yang Tuhan katakan? Kita lihat selanjutnya apa? Di dalam ayat ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Tuhan nggak peduli apa yang kita alami hari-hari ini. Tuhan hanya berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Maksudnya apa? Tapi saya nggak sakit lumpuh, Pak. Saya nggak sakit lumpuh. Saya bukan lagi sakit, saya sehat-sehat saja. Bapak Ibu Saudara dengar. Mungkin fisik kita nggak sakit, badan kita nggak sakit. Tapi kadang pikiran kita yang sudah terbentuk, sudah terpola oleh kebiasaan-kebiasaan lama. Oleh segala pandangan-pandangan yang lama. Oleh segala pengetahuan-pengetahuan yang lama. Yang kita pandang itu sebagai kebenaran. Yang kita pegang kuat-kuat sebagai kebenaran. Ya. Tuhan nggak mau kita tetap berkutat atau berpijak pada dasar yang salah. Apalagi terus dipenuhi dengan pengetahuan-pengetahuan yang tidak jelas dasar kebenarannya. Yang Tuhan mau adalah, Tuhan mau setiap kita kembali kepada firman. Setiap kita kembali kepada kebenaran firman. Apapun kondisi kita. Apapun itu. Jadi bagi Tuhan, nggak peduli masalah kita apa. Tapi bagi Tuhan dengar, tidak ada yang mustahil. Tapi yang Tuhan mau adalah ketaatan kita. Jadi begitu Tuhan perintahkan bangun, get up, arise. Ya, bahasa Inggris berkata arise, bangkit. Ayo bangkit, bangun. Ya, perintah ini dari Tuhan kepada kita, kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi perintah ini bukan nanti terus Tuhan yang melakukannya untuk kita. Tidak. Dengar baik. Ada perintah yang Tuhan berikan dan itu harus kita lakukan. Dengan kata lain, yuk kita taat. Apa yang sudah Tuhan perintahkan, kita mau taat. Bangun. Ayo bangun. Ayo bangkit. Ya. Yang pertama, bangun. Karena apa? Mungkin banyak di antara dari kita ya yang mengalami kesusahan, kesulitan, kekhawatiran. Secara tidak sengaja kita menjadi tertidur. Kita tidur. Ya, tidur dalam masalah. Ya. Tidur dalam masalah. Ada orang yang mengalami gitu. Aduh, nggak bisa ngapa-ngapain jadinya. Nah, jangan seperti itu.
Jadi Tuhan mau kita bangkit. Tuhan mau kita bangun. Terus apa yang Tuhan mau? Angkatlah tilammu. Dalam terjemahan lain bahasa Indonesia, gulung tilammu. Nah, tilam itu apa? Tikar. Saudara, apa yang menjadi tikar dalam hidup kita? Apa yang menjadi tilam dalam hidupmu? Ya, saya tidak menganjurkan saudara yang sudah bekerja pindah pekerjaan. Hari-hari ini untuk mencari pekerjaan tidak mudah. Tidak. Saudara tetap dalam pekerjaanmu, dalam nafkahmu, dalam jabatanmu, ya, dalam tanggung jawabmu, tetap lakukan itu. Kalau engkau masih memiliki pekerjaan untuk mendapatkan nafkah, puji Tuhan, tetap dalam keadaanmu. Tapi yang Tuhan mau apa? Tilam, yang Tuhan maksud tilam di sini apa? Ya, banyak pemikiran-pemikiran yang salah. Sekarang masing-masing kita introspeksi. Bapak Ibu Saudara boleh introspeksi kepada hidupmu masing-masing. Sudah berapa lama Bapak Ibu Saudara bekerja? Tetapi sampai hari ini, kalau boleh dibilang kondisimu yang hanya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Ya asal cukuplah tiap bulan ada pemasukan. Ya, tapi tidak ada peningkatan. Ya, baik itu mungkin gajimu atau jabatanmu atau kapasitasmu, kemampuanmu, skillmu. Ya. Nah, ini tilam inilah yang menjadi landasan kita. Kalau kita duduk istilahnya selonjoran, ya, selonjoran, aduh enak nih. Ini kenyamanan. Hati-hati. Tilammu itu menjadi zona nyamanmu. Tapi Tuhan nggak mau kita hidup nyaman. Yang Tuhan mau adalah hidup kita berkenan kepada Tuhan. Bukan sekedar nyaman, saudara. Tapi berkenan kepada Tuhan. Tadi ingat, Roma 12 ayat 2 berkata apa? Ya, bukan hanya yang baik, tetapi yang berkenan dan yang sempurna. Ya, Tuhan mau hidup kita terus naik level. Ya, oleh karena itu mari setiap kita angkat, gulung tilammu. Apa yang menjadi tilammu? Pengetahuan-pengetahuan yang salah, pandangan-pandangan yang salah, mungkin pandangan dunia dari kiri kanan, dari tempat pekerjaanmu, banyak filsafat, filosofi, apapun itu, motivasi apapun, tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang Tuhan mau kita pegang firman. Ya, pegang firman itu bukan kayak saya nih, pegang bukunya aja, bukan. Ya, ini cuma buku, saudara. Tetapi setiap ayat ini itu rema dalam hidup kita. Itu kita lakukan, kita praktekkan, kita kerjakan. Ingat, anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu harus kita kerjakan. Dan itu harus terus menerus. Oleh karena itu, hayu bangkit, bangun, angkat tilammu atau gulung tilammu. Setelah itu apa? Berjalanlah. Mulai jalan. Ya, jalannya sama siapa? Sama Yesus. Makanya ada lagu lama. Judulnya Jalan Serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Selamanya jalan serta Yesus. Ya, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Haleluya. Serta Yesus selamanya dalam situasi apapun. Sehingga ketika kita akan memasuki masa new normal ini, ya, ada aturan-aturan atau protokol yang tetap harus kita patuhi. Ya, salah satunya apa? Tetap pakai masker. Ya. Tetap pakai masker. Kalau kita di luar rumah tetap pakai masker. Ya, terus apa? Cuci tangan pakai sabun dari air yang mengalir. Ya. Kalau saudara punya kalau mau persiapan bawa hand sanitizer sendiri masing-masing, kantongin. Ya, sehingga kemanapun kau berada kau bisa semprot langsung. Ya. Terus apa lagi? Ya, jangan berdekatan atau berkerumun atau ngobrol terlalu dekat. Berjarak. Ya, minimal berapa jaraknya?
1 meter ya, berjarak. Ya, jangan karena aduh enak nih udah lama, aduh yuk kita ngumpul yuk kita hang out ya, yuk kita apa istilahnya bukan meet time ya, kumpul ketemu teman gitu, ayo ketemu ngumpul, wah begitu datang langsung dipeluk, nggak tahu ya temennya udah positif kena corona, aduh. Begitu kita di rapid test terus di swab test positif, nular kita, udah kita jadi positif, keluarga kita jadi ODP, orang dalam pengawasan ya, satu kampung, satu klaster kalau di perumahan, atau di kampung satu gang itu langsung di apa, lockdown. Nggak bisa kemana-mana lagi. Itu hari-hari ini seperti itu. Jadi hati-hati. Oleh karena itu ayo ya, dalam kondisi atau memasuki kondisi new normal ya, kita harus naik level ya. Tuhan katakan apa? Bangun ya, bangkit, terus angkat tilammu, gulung. Nah, kalau ada di hari-hari ini yang kau mengalami kekecewaan, nah itulah tilammu. Angkat tilammu itu, kekecewaanmu, kekhawatiranmu, itulah yang menjadi tilam. Sehingga engkau nggak bisa ngapa-ngapain, engkau nggak bisa kemana-mana. Tapi saya biasa-biasa aja. Oke, betul. Mungkin secara lahir yang engkau diberkati. Tapi bagaimana kondisi hatimu? Karena ingat, Tuhan nggak pandang apa yang dilihat oleh mata manusia. Tapi Tuhan melihat hati. Tuhan mau bukan hanya lahiriah kita diubahkan, tetapi mulainya dari hati. Hati diubahkan, pikiran dibaharui. Ya, dan perilaku pun akan semakin baik ya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi ingat, memasuki masa new normal ini, kita bukan hanya new normal, tapi new level, naik level ya. Sehingga begitu kita mulai ibadah lagi atau kita mulai berinteraksi lagi, beda. Kita sikapnya beda, perilakunya beda. Karena apa? Berubahnya bukan hanya dari luar, bukan hanya sekedar menuruti protokol, tetapi hati kita, pikiran kita, dan seluruh kehidupan kita diutuhkan kembali. Seperti tadi yang Tuhan tanyakan, maukah engkau utuh kembali? Nah, hari ini yang Tuhan rindukan kepada Bapak Ibu Saudara, setiap kita mau Tuhan utuhkan. Oleh karena itu mari kita mau datang kepada Tuhan. Nah, izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antaramu yang belum percaya Tuhan Yesus, engkau mendengar tayangan ini, tetapi engkau belum percaya, ya, engkau tidak percaya Tuhan Yesus, engkau selama ini mempercayai yang lain, tetapi hari ini, saat ini, saya mengajak engkau untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan jika itu engkau, mari ikuti doa saya ini. Tuhan Yesus, aku mengaku dengan mulutku dan percaya di dalam hatiku bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di hidupku. Masuklah dalam hatiku, menjadi Raja dan menguasai kehidupanku, sehingga hidupku tidak sama lagi seperti hari-hari yang berlalu. Aku percaya Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari sebelum saya akhiri, saya mau mengajak kita menyanyikan lagu ini. Saya sangat diberkati oleh lagu ini dan kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is
promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Hallelujah. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang terus bekerja. Tuhan Yesus berkata di ayat-ayat selanjutnya dari perikop yang kita baca ini, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mengerjakan segala sesuatunya untuk kebaikan kita. Alkitab berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau dan saya mengasihi Tuhan? Hari ini dengar, kalau kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam hidupmu. Allah turut bekerja dalam keluargamu. Allah turut bekerja dalam pekerjaanmu. Allah turut bekerja dalam sekolah kuliahmu. Allah turut bekerja untuk masa depanmu. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan Tuhan mau memberikan hari depan yang penuh dengan harapan bagi kita semua. Haleluya. Oleh karena itu mari setiap saudara, kita semua percaya kepada Dia. Hanya percaya kepada Dia. Haleluya. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Yesus, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, luar biasa. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Oh, Yesus, Yesus, you are way maker. Engkaulah jalan, Engkau kebenaran. Engkau yang sanggup memulihkan, Engkau yang sanggup mengubahkan, Engkau yang sanggup mengadakan. Sebab Engkaulah Allah pencipta yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Engkau yang mengutuhkan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima dengan iman Bapak Ibu Saudara apa yang kita minta dan doakan. Ketahuilah Allah tahu apa yang kita minta dan doakan, bahkan jauh lebih besar lagi. Sebab Tuhan mau mengerjakannya di dalam hidupmu. Sebab ada kuasa yang bekerja dari tempat yang maha tinggi, dari tahta kasih Bapa Surgawi untuk hidupmu dan hidupku, untuk engkau dan kita semua. Haleluya. Oleh karena itu mari masuk new normal. Kita tetap berjaga-jaga, kita jaga kondisi badan kita, fisik kita. Tetapi yang jauh lebih penting lagi, kita mau bangkit, kita mau bangun, kita mau gulung ya segala hal yang bukan dari Tuhan. Kita mau buang itu, jangan lagi dipakai. Dan kita mau mulai berjalan bersama Tuhan. Itulah hidup dalam kerajaan Allah. Sebab hanya Yesuslah satu-satunya Raja bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah menyaksikan tayangan ini.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.